Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali ya dalam kuliah dasar-dasar teknologi bioproses. Mungkin sebelum saya masuk ke materi yang berikutnya, ini saya akan sedikit meringkaskan ya terkait pengembangan inokulum. Jadi bahan yang terakhir saya minta Anda untuk menonton video rekaman yang ada di YouTube. Jadi sebelumnya kita sudah mendiskusikan terkait penyediaan medium ya. Jadi medium itu adalah satu hal yang penting ketika Anda harus atau ketika Anda ingin mengembangkan suatu industri bioproses. Jadi medium itu harus Anda persiapkan, intinya adalah Anda harus mencukupi kebutuhan dari si biokatalisnya. Ya, jadi kalau biokatalisnya itu adalah sel yang tumbuh yang akan semakin banyak ketika proses fermentasinya jalan, itu berarti medium itu harus mengandung semua komponen-komponen yang dibutuhkan oleh sel. Baik itu nanti yang dia akan pakai untuk tumbuh ya, untuk bertambah jumlahnya, maupun yang akan dia pakai untuk membentuk produk. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa proses konversi dari substrat menjadi sel baru, ya, dari substrat menjadi sel baru maupun menjadi produk itu sebetulnya tetap memenuhi kaidah neraca massa ya, neraca atomnya tetap terpenuhi, sehingga nanti setelah ini kita akan diskusi terkait stoichiometry untuk menunjukkan bahwa memang neraca atom dari pertumbuhan mikroba itu terpenuhi, ya. Oke, kemudian satu hal lagi yang penting dalam industri bioproses itu adalah pengembangan dari si biokatalisnya ya, atau si kita sebutnya inokulum ya. Jadi mungkin nanti kalau Anda mendengar kata inokulum, inokulum ini adalah si mikroba yang ditambahkan ke dalam medium fermentasi ya. Kemudian karena mungkin skala fermentasi itu kan memang akan variatif ya, ada tergantung kapasitas dari produk yang akan Anda produksi ya. Kapasitas produk itu pun nanti akan tergantung pada skala produksi yang Anda pilih, atau mungkin kalau saya tanya dulu, ketika Anda rasanya dulu pernah kita bahas ya, atau kita diskusikan sekilas. Ketika Anda menentukan skala produksi, kira-kira apa yang Anda perhatikan? Sebelum Anda atau hal-hal apa yang kira-kira Anda pertimbangkan ketika Anda memutuskan, oh saya pengen bikin industri ini skalanya sekian gitu. Kira-kira apa yang akan Anda pertimbangkan? Ada yang mau coba jawab? Rahmah ada? Mungkin produk yang ingin dihasilkannya itu apa gitu, Pak? Ya, Salah satu setelah faktor. Anda sudah memutuskan produknya apa gitu ya, berapa banyak yang Anda ingin produksi itu biasanya Anda putuskan berdasarkan apa? Apa saja atau mungkin yang kepikiran buat Anda apa gitu. Ketemu angkanya sekian gitu. Berdasarkan jenis mikrobanya juga mungkin. Jenis mikrobanya maksudnya seperti gimana? Jenis kayak kalau misalnya kayak yang kemarin dibahas yang kemo autotrof, kemo heterotrof gitu. Kalau misalnya jenis mikrobanya itu yang mudah untuk dikembangkan, berarti bisa skala produksi yang lebih besar gitu. Oke, berdasarkan kemampuan si biokatalisnya untuk berkembang atau membentuk produk gitu ya, seberapa besar. Oke, itu bisa, tapi biasanya itu bukan yang utama. Kira-kira yang paling utama apa? Menentukan skala produksi dari suatu produk, dari suatu industri, itu biasanya berdasarkan apa? Rebecca, ada? Saya ya, Pak. Iya. Oh, oke. Kira-kira berdasarkan apa? Yang paling utama. Ya ini sebenarnya
tidak hanya untuk industri bioproses ya, industri secara umum. Ketika mau bikin produk, ya produknya sudah ditentukan nih, pemilik industri sudah menentukan mau bikinnya ini gitu. Tapi ketika dia mau bikin produk tersebut, jumlahnya, skalanya itu akan diputuskan berdasarkan apa kira-kira? Prinsip ekonomi masih ingat? Apa Semua kira-kira? keuntungan, Pak. Keuntungan, oke, satu. Sebelum memikirkan, oh ya, oke, keuntungan akan dipertimbangkan pasti ya. Tapi sebelum itu apa kira-kira? Biayanya, Pak. Biaya itu kalau angkanya sudah keluar kan, kalau angka produksinya sudah keluar. Untuk menentukan angka produksi gitu. Yang mungkin masih kasar gitu ya. Oh, estimasinya produksinya sekian gitu. Produktivitasnya Produktivitas bukan. Produktivitas itu nanti akan Anda pertimbangkan ketika memilih biokatalisnya. Kebayang nggak? Mungkin ada yang punya pandangan? Nilam ada? Ada, Pak, tapi maaf tadi keluar masuk terus, jadi nggak dengerin dari awal, Pak. Ya, jadi ketika Ada. Anda mau bikin industri ya, katakanlah mungkin Anda pengen memproduksi apa? Pengen memproduksi enzim amilase gitu ya. Contohnya produknya itu. Walaupun ini tidak spesifik untuk industri bioproses sebetulnya. Ketika Anda akan membuat industri enzim amilase, seberapa banyak enzim amilase yang akan Anda produksi, itu Anda pertimbangkan angka atau jumlahnya, kira-kira berdasarkan apa? Ayo, kalau Anda mungkin pernah belajar atau membaca-baca terkait ekonomi gitu, mesti kebayang deh. Ada pendapat, Nilam? Atau masih keluar masuk? Mungkin produk yang bakal dihasilin, Pak. Maksudnya, ya produknya sudah Anda tentukan, tapi jumlahnya itu. Kurang tahu, Pak. Mohon maaf. Oke, ada yang mau berpendapat? Ini pertanyaan yang tidak terlalu jelimet ya. Anda atau gini deh, ketika Anda mau jualan sesuatu gitu ya, kan intinya sama ya. Berapa banyak yang Anda ingin jual, itu Anda putuskan berdasarkan apa biasanya? Bahan baku nggak, Pak? Bahan baku dalam artian apanya? Substratnya. Sorry, suaranya kedobel, sorry. Bisa diulang? Balik modal, Pak. Maksudnya balik modal itu gimana? Berapa banyaknya itu harus mengcover bahan bakunya. Hasil penjualan harus mengcover bahan baku sama investasi awalnya, Pak. Oke, itu parameternya Anda hitung sebagai apa biasanya? Balik modal ya, tadi ada kata-kata balik modal, itu BFR. betul. Apa? Nggak jadi, Pak. Oke, yang lain ada? Kalau dari jumlah utilitas atau besar plannya gimana, Pak? Jumlah apa? Jumlah peralatannya gitu. Dibutuhkan atau Jumlah peralatan. Itu sebetulnya nanti akan Anda hitung setelah Anda putuskan skalanya kan? Tadi Hilya betul ya. Hilya sudah sempat mengatakan ada kata-kata balik modal. Ketika Anda mau menghitung mungkin ya, atau mungkin Anda mau melihat balik modalnya itu seberapa, biasanya apa yang Anda lihat? Atau apa yang Anda hitung? Break-even point. Sorry, ini kok suaranya rada double-double ya? Gimana? Break even point?
Iya mungkin, Pak. Oke, cara ngitung break even point tahu nggak gimana? Menghitung capex OPEX-nya, Pak. Oke, tapi itu mungkin terlalu ini ya, terlalu kompleks nanti. Karena kan kalau capek OPEX kan berarti harus ngitung investasi, biaya operasi. Biasanya ada pertimbangan, walaupun ini memang masih kasar ya, ada pertimbangan yang keluar duluan untuk memutuskan berapa banyak yang Anda mau jual. Ini kalian sempat masuk kampus nggak sih? Ada yang Pembulangan aja, Pak. suka jualan donat nggak di kampus? Walaupun mungkin konteksnya agak sedikit beda ya. Ketika ada kan ya, masih ada nggak mahasiswa yang suka jualan donat di kampus? Kalau waktu offline ada, Pak. Ya, offline maksudnya. Nah, ketika dia mau jualan donat, berapa banyak donat yang dia mau jual, dia tentukan berdasarkan apa? Pasarnya mungkin, Pak. Berapa jumlah Pasarnya yang akan maksudnya beli. gimana? Kira-kira berapa orang yang tertarik pada donat itu dan lain-lain semacam itu. Jadi semacam survei dulu kayak, oh ini populer nggak sih jumlahnya? Ini kalau misalnya dijual nih habis nggak sih? Kalau nggak habis kan rugi. Oke, betul. Jadi salah satu yang dipertimbangkan itu adalah marketnya. Ya, kalau Anda misalnya mau jual enzim amilase di Indonesia gitu ya, misalnya Anda mau jual enzim amilase di Indonesia, Anda harus melakukan yang namanya market survey atau survei pasar. Atau istilah gampangnya itu adalah Anda memperkirakan demand-nya seberapa banyak, kebutuhannya seberapa banyak. Ya, cara menentukan demand-nya kira-kira gimana? Kalau misalnya enzim amilase Anda ingin tahu kebutuhannya. Ayo, Anda seorang calon engineer proses atau calon engineer teknik kimia yang nanti mungkin saja ya, semoga banyak gitu ya yang akan menjadi entrepreneur gitu. Nah, kira-kira ketika Anda melakukan market survey untuk suatu jenis enzim misalnya enzim amilase, apa yang Anda akan cari datanya? Mungkin terkait proses patennya, Pak, Indonesia. Sebelum patennya, ini masih memperkirakan jumlah enzim amilase yang mau Anda jual. Kan melihat pasar ya, melihat kebutuhan. Banyak nggak sih yang butuh enzim amilase? Mestinya kan gitu ya, kayak tadi ya donat ya. Banyak nggak sih yang suka sama donat gitu ya? Berapa orang yang kira-kira mau beli donat? Nah, sekarang kalau enzim amilase, seberapa besar kebutuhan enzim amilase di Indonesia, Anda akan hitung kira-kira berdasarkan apa? Produk yang membutuhkan enzim tersebut mungkin ya Pak. Jadi kayak disurvei ke industri mana aja yang ada menggunakan enzim tersebut untuk membuat suatu produk gitu. Betul. Ya. Jadi Anda bisa mensurvei kira-kira enzim amilase itu dipakainya di mana saja gitu ya. Industri apa yang pakai enzim amilase? Ya, kira-kira industri apa yang pakai enzim amilase? Kapasitas industrinya berapa banyak? Nanti dari kapasitas industri itu Anda bisa hitung kasar ya, kira-kira butuh enzim amilasenya seberapa besar. Sehingga dari situ Anda bisa prediksi kalau di Indonesia demand enzim amilase itu kira-kira berapa. Nanti apakah Anda perlu memenuhi semua kebutuhan yang di Indonesia? Ya tentu tidak ya. Jadi ini nanti pendekatan ini Anda akan pakai ya ketika Anda masuk rancangan pabrik, ketika Anda mau menentukan skala pabrik. Nah, jadi Anda perlu tahu dulu demand-nya berapa. Dari demand Anda mau cukupi berapa? Ya, apakah 50%-nya, apakah 10%-nya gitu ya, ataukah 30%-nya. Nah, itu nanti yang Anda mainkan gitu ya. Dan dari situ nanti Anda bisa memperkirakan kira-kira ada istilah profit margin ya atau gross profit margin. Jadi, kalau Anda produksi sekian, Anda kan punya hitungan kasar ya, butuh bahan baku sekian. Nah, nanti bahan baku harganya berapa? Produk harganya berapa? Nanti kira-kira keuntungan kasarnya berapa? Nah, itu ada angka
estimasinya. Jadi GPM itu kira-kira harus di kisaran berapa gitu. Saya lupa soalnya. Ya, nanti ketika Anda sudah mendetailkan capex opex ya, margin itu pasti akan makin kecil. Karena kan di awal Anda tidak memperhitungkan biaya investasi, biaya utilitas segala macam. Nah, satu lagi kalau misalnya Anda jualan donat, selain Anda petakan yang mau makan donat di kampus itu berapa orang, tentunya satu lagi adalah Anda kan donatnya tidak bikin sendiri gitu ya. Anda mungkin donatnya ngambil dari supplier donat gitu ya. Jadi satu yang bisa Anda pertimbangkan adalah berapa banyak donat yang bisa diberikan oleh supplier. Atau kalau di industri ya berarti terkait bahan baku. Bahan bakunya itu tersedia berapa banyak. Ya, berarti kalau dari bahan baku jadi dua ya, Anda optimasi dari sisi kebutuhan dan dari sisi supply-nya. Nanti Anda lakukan optimasi. Nah, kira-kira begitu. Nah, hubungannya apa? Nah, dari sini ketika Anda sudah memutuskan gitu ya, skala industrinya katakanlah di 1 ton per hari. Kalau enzim mungkin itu kegedean ya, mungkin katakanlah 100 kilo per hari gitu ya. Dengan 100 kilo per hari enzim yang akan diproduksi, Anda bisa hitung kebutuhan bahan bakunya berapa. Bahan baku tentunya seperti yang kita diskusikan di minggu lalu ya, ada sumber karbon, sumber nitrogen, itu apa saja. Jumlahnya untuk menghasilkan 100 ton enzim per hari itu seberapa banyak. Nah, baru Anda lihat pilihan patennya ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Tito, Anda mungkin tidak hanya paten ya, intinya Anda melakukan studi terkait metodologi yang mau dipakai itu seperti apa, teknologi yang akan dipakai untuk memproduksi enzim tadi seperti apa. Teknologi ini termasuk memilih si biokatalis. Apakah mau pakai ragi, ataukah mau bakteri, ataukah mau pakai jamur. Karena ini nanti beda ya, mungkin sistem reaktornya akan beda, kebutuhan enzimnya akan beda gitu ya. Mungkin sistem utilitas yang dibutuhkan juga akan beda, dan ini tentunya akan ngaruh ke tadi biaya investasi, capex, dan biaya operasi, opex. Nah, kalau sudah memilih gitu ya, memilih teknologi, dalam memilih apa yang dipertimbangkan, salah satunya tadi produktivitas. Seberapa besar produktivitas dari mikroba kalau Anda memilih teknologi tertentu. Ya. Nah, kemudian dari situ Anda bisa memperhitungkan untuk menghasilkan 100 ton per hari, seberapa gede reaktor yang perlu digunakan. Ya. Berapa besar volume fermentasinya. Nah, untuk sekian volume fermentasi, mungkin kan nggak langsung di 100 ton per hari enzim, itu kan mungkin tidak langsung dipenuhi dengan hanya menjalankan sekali fermentasi gitu ya. Sekali fermentasi dengan 1 buah reaktor. Itu nanti kan reaktornya akan sangat besar. Kalau reaktor sangat besar, biaya investasinya mungkin sangat besar, dan Anda punya kendala yang terkait kesulitan mungkin untuk pengadukan, menjaga kondisinya tetap optimal, itu mungkin sulit. Jadi biasanya dilakukan dengan menggunakan reaktor yang lebih kecil tapi jumlahnya banyak. Tapi tetap saja Anda harus perhitungkan ya, berapa volume reaktornya, berapa volume kerjanya, berapa volume fermentasinya ya, artinya volume kerja itu. Nah, untuk sekian volume fermentasi, berapa mikroba yang harus dimasukkan? Berapa inokulum yang harus dimasukkan? Nah, makanya Anda membutuhkan yang namanya tahap pengembangan inokulum. Ya, jadi ini yang spesifik ya untuk industri bioproses yang menggunakan katalisnya adalah sel, maka ada yang namanya tahapan pengembangan inokulum. Tujuannya adalah agar Anda punya sejumlah mikroba yang cukup ya, cukup itu ya jumlahnya cukup, kemampuannya cukup gitu ya untuk bisa menjalankan fermentasi tadi dengan baik. Untuk membentuk produk sesuai dengan yang Anda harapkan dengan produktivitas yang sesuai dengan yang Anda harapkan. Tidak bisa langsung mikroba yang habis beli dari ATCC gitu ya misalnya itu langsung dipakai di fermentor skala besar. Nah, ini adalah tujuan dari pengembangan inokulum.
Ya, kemarin mungkin Anda mestinya sudah menonton ya. Anda kalau Anda tumbuhkan sel di reaktor yang batch gitu ya, ini Anda akan dapatkan fasa-fasa pertumbuhan. Atau kita sebutnya ini adalah kurva pertumbuhan. Kita sudah pernah bahas ya. Nah, biasanya ketika sel itu dipindahkan dari satu reaktor atau satu volume kerja ya ke volume kerja yang lebih besar, itu dipindahkannya di fasa apa kira-kira? Masih ingat dari hasil menonton film atau video minggu lalu? Kapan Anda perlu pindahkan mikroba tadi dari volume kecil ke volume yang lebih besar? Di fasa mana? Priscilla? Halo? Ada? Priscilla, apakah ada? Maaf, katanya Priscilla lagi ke toilet. Ya udah, kamu aja yang jawab. Tiffany, kira-kira apa? Suaranya agak kencang sedikit ya. Logaritmik, bukan Pak. Sorry, ya? Logaritmik mungkin Pak. Alasannya? Kan tujuan pengembangan inokulum itu kan agar Anda mendapatkan biokatalis dalam jumlah yang cukup dan dalam kemampuan yang baik. Ya. Jadi Anda pindahkan ya atau Anda transferkan ke sistem reaktor berikutnya ya atau volume yang lebih besar berikutnya itu adalah di fasa logaritmik. Alasannya apa kira-kira? Karena di fasa logaritmik ini mikroba gimana karakteristiknya? Tiffany masih di situ atau udah ditinggal tidur lagi? Masih Pak. Ya. Apa alasannya? Kenapa Anda pindahkan di fasa logaritmik? Mungkin pas di fase itu mikrobanya lagi bertumbuh cepat, mungkin Pak. Ya, dia tumbuhnya paling cepat. Tingkat kesehatan mikroba itu paling bagus di sini ya. Jadi karena di sini Anda masih ingat ya karakteristik apa karakteristik mikroba ketika ada di fase logaritmik? Satu, dia sudah beradaptasi dengan lingkungan medium. Ya, Anda masih ingat ya kalau baru saja masuk ke lingkungan medium yang baru, dia pasti akan melakukan fase adaptasi. Lalu kalau dia sudah berhasil beradaptasi, dia akan tumbuh makin cepat, dan paling cepat itu ada di fase logaritmik. Dia sudah sangat adaptif terhadap medium ya, termasuk kondisi lingkungannya, temperaturnya, pH-nya, dan komposisi medium itu masih sangat seimbang, jumlah masih sangat banyak. Ya, ketersediaan medium itu masih cukup, komposisi medium itu masih sangat seimbang, mikrobanya sudah adaptif. Maka di sini dia akan tumbuh dengan baik, tumbuh dengan cepat. Mu maksimum kan di sini ya. Nah, itulah kenapa Anda memindahkan si inokulum ke volume yang lebih besar itu di sini. Karena sedang sehat-sehatnya lah. Intinya begitu ya. Jadi jangan dipindahkan ketika masih di fase adaptasi atau ketika dia sudah masuk fase stasioner. Karena di sini dia sudah tidak sehat kan ya, atau di sini dia masih adaptasi. Ketika nanti Anda pindahkan ke volume yang lebih besar, nanti adaptasinya akan semakin lama. Jadi secara umum memindahkan itu harus di fase logaritmik. Ini yang perlu Anda perhatikan nanti ketika mungkin Anda bekerja dengan mikroba, khususnya yang kultur murni gitu ya. Nah, Anda mungkin harus melakukan transfer inokulum ya dari satu volume ke volume yang lebih besar dan seterusnya. Ini lakukan di fase logaritmik. Dapat kurva ini bagaimana? Ya, tergantung metode yang Anda bisa pakai ya. Mau pakai spektro, turbiditas bisa, mau pakai koloni bisa gitu ya, hitung jumlah koloni bisa, mau pakai gravimetri juga bisa, atau metode-metode yang lain.
Intinya Anda perlu menyusun kurva pertumbuhan. Mungkin tidak perlu sampai fasa terakhir ini ya, mungkin terlalu lama gitu ya. Pokoknya Anda dapatkan fasa logaritmiknya itu setelah berapa hari atau setelah berapa jam gitu. Kalau tumbuhnya cepat, nah nanti lakukan pemindahan itu di fasa logaritmik. Biasanya di tengah-tengah ya, jangan di depan-depan atau di akhir-akhir. Oke. Ya, jadi ini kriterianya ya. Jadi dia dalam kondisi sehat, jumlahnya cukup, kemudian dia punya kemampuan yang baik. Satu lagi adalah jangan sampai terjadi kontaminasi. Ya. Jadi jumlahnya cukup itu biasanya berapa? Nah, ini memang tidak ada aturan bakunya ya. Jadi secara umum volume inokulum yang ditambahkan itu adalah sekitar 3-10% volume total. Jadi kalau misalnya Anda mau pindahkan inokulum gitu ya, dari Erlenmeyer 25 mili ke Erlenmeyer mungkin Erlenmeyer 500 mili gitu ya. Jadi 3-100% dari 500 mili itu isinya adalah inokulum dari yang reaktor yang sebelumnya. Itu kira-kira berapa? Kalau 10% berarti 50 mili. Berarti nggak cukup ya. Jadi artinya Anda harus hitung balik gitu ya. Kalau Anda mau punya volume kerja 500 mili, berarti kira-kira inokulum minimalnya adalah 3% kali 500, 15 mili gitu ya. Ya, jadi itu. Nanti sisanya apa? Sisanya adalah mediumnya. Oke. Kemudian itu dari sisi jumlah ya. Kemudian dari sisi tingkat kesehatan berarti pindahkan ketika dalam fase logaritmik. Oke, kemudian dari sisi bentuknya sesuai bebas kontaminasi, nah ini yang juga penting ya. Jadi ketika Anda melakukan transfer dari satu volume ke volume yang lebih besar, atau mungkin Anda ingin memperbanyak starter atau memperbanyak kultur awal gitu ya. Nah, ketika Anda memperbanyak kultur awal, itu menjadi praktek yang baik, Anda melakukan pemeriksaan morfologi. Caranya bagaimana? Biasanya digesekkan di agar. Untuk ngecek apa? Untuk mengecek bahwa di dalam kultur ini isinya hanya mikroba yang Anda inginkan. Memastikannya ya nanti morfologi yang tampak di sini adalah satu morfologi mikroba saja. Warnanya sama semua gitu ya. Bentuk fisiknya mirip gitu ya. Jangan sampai Anda butuhnya cuma satu jenis mikroba, ketika Anda cek ini ternyata ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kuning gitu ya. Itu berarti telah terjadi kontaminasi. Nah, biar tidak terjadi kontaminasi, apa yang dilakukan? Masih ingat? Ketika Anda memindahkan ya, ketika Anda mentransferkan inokulum dari satu volume ke volume yang lain, itu kan rawan kontaminasi ya. Nah, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan untuk menjamin tidak terjadi kontaminasi? Masih ingat nggak? Sterilisasi, Pak. Yang disterilisasi apanya? Alatnya. Alatnya. Selain alatnya? Hanya Dan alatnya wadah. saja? Ya, selain wadahnya dan alatnya, tentunya si mediumnya gitu ya. Jadi medium yang mau diberikan inokulum itu disterilisasi. Ya, bersamaan dengan wadahnya, bersama yang sterilisasi juga adalah si alat yang mau Anda pakai untuk memindahkan. Selain itu apalagi? Inokulumnya jangan disterilisasi ya, mati nanti itu. Selain wadah, peralatan, medium, apa yang perlu Anda lakukan? Masih ingat nggak? Apakah cukup hanya mensterilisasi peralatan dan bahan saja? Boleh nggak kira-kira ya, misalnya Anda sudah punya inokulum nih, 10 mili, mau Anda pindahkan ke Erlenmeyer 500 mili gitu ya. Yang 500 mili ini sudah disterilisasi, Erlenmeyer-nya sudah disterilisasi, mediumnya sudah disterilisasi. Boleh nggak langsung dari satu Erlenmeyer kecil tadi Anda buka, langsung Anda
tuangkan ke dalam Erlenmeyer yang besar. Enggak ya, Pak. Jadi Udaranya dipanasin gitu. oke, boleh. Terus Jadi terus itu alatnya juga dipanasin. Terus tunggu dingin baru diambil. Baru dipindahin. yang OC-nya. ditunggu dingin apanya? OC-nya. Oke. Terus ketika mentransfer udaranya harus dipanasin. Ini sebetulnya Anda memastikan bahwa lingkungan di sekitar Anda mentransferkan tadi itu adalah kondisinya adalah aseptis, ya. Jadi teknik aseptis perlu Anda lakukan. Aseptis itu kan artinya tidak ada, septis itu apa ya? Tidak ada infeksi sebetulnya ya. Jadi menjamin bahwa lingkungan sekitar itu tidak ada mikroba kontaminan. Ya. Jadi selain sterilisasi, teknis aseptis perlu Anda lakukan. Caranya bagaimana tadi ya? OC-nya atau kalau hanya sekedar mentransfer dari Erlenmeyer ke Erlenmeyer yang besar kan tidak perlu OC ya. Jadi mungkin Anda bisa lakukan itu di biosafety cabinet. Anda mungkin masih ingat ya. Itu adalah tempat khusus untuk melakukan pekerjaan terkait mikroba untuk menjamin agar udara di sekitar itu steril. Ya, kalau biosafety cabinet, sterilisasi udaranya pakai UV. Kemudian sterilisasi permukaannya itu mungkin pakai etanol gitu ya. Tentunya wadah-wadahnya sudah harus disterilisasi, mediumnya sudah disterilisasi. Kalau tidak ada biosafety cabinet, Anda memanaskan udara pakai spiritus atau pakai Bunsen gitu ya. Karena nanti udara sekitar kan akan jadi panas, mikrobanya tidak akan hidup. Baru Anda tuang-menuangnya di sekitar udara yang panas tadi. Nah, ini perlu Anda lakukan. Jadi jangan Anda sudah sterilkan peralatan medium gitu ya, tapi ketika memindahkan itu tidak aseptis gitu ya. Atau mungkin Anda kan Erlenmeyer itu kadang kan ditutupnya pakai kapas gitu ya. Anda sudah aseptis nih, terus kapasnya Anda buka, Anda taruh di sembarang tempat gitu ya. Dia bersentuhan dengan permukaan lain yang ada mikrobanya. Nah, ini juga tidak boleh gitu ya. Jadi teknis aseptisnya harus Anda perhatikan. Makanya cukup menjadi praktek yang baik ya. Jadi setiap kali Anda melakukan proses inokulasi itu Anda cek. Jadi untuk memastikan bahwa memang tidak ada kontaminasi. Oke, ya. Jadi memastikan mikrobanya itu jumlahnya cukup, kesehatannya baik gitu ya, produktivitasnya baik gitu ya. Kemudian tidak ada kontaminan yang ikut masuk gitu. Jadi nanti ini adalah prinsip pengembangan inokulum. Jadi dipindahkan dari wadah kecil ke wadah yang lebih besar, ke wadah yang lebih besar lagi dan seterusnya. Nah, satu lagi yang perlu Anda perhatikan adalah ini kita rasanya sudah pernah bahas juga ya. Ketika Anda beli mikrobanya ya, ketika starter itu Anda beli gitu ya, atau masih dari hasil isolasi awal, tujuan Anda adalah membuat si mikroba tadi tumbuh dengan baik dulu gitu ya. Jadi ketika mediumnya itu masih sedikit, komposisi medium atau bahan penyusun medium itu bisa jadi bahan yang mahal atau bahan yang murni. Anda pakai glukosa, Anda pakai sumber-sumber yang lainnya adalah chemical yang murni. Karena yang penting mikrobanya sehat dulu gitu ya. Dan volumenya masih sedikit. Sehingga Anda masih bisa menggunakan bahan yang mahal. Tapi ketika Anda mau menggunakan mikroba tadi untuk skala industri gitu ya, skalanya sudah jauh lebih besar. Ketika Anda menggunakan bahan yang mahal, tentunya biaya produksi tentu akan menjadi naik. Nah, nanti tergantung produknya itu seberapa mahal ya. Produknya itu seberapa mahal. Anda bisa jual produknya itu seberapa mahal, target pasarnya itu siapa atau apa. Kalau memang produknya itu harganya mahal, berarti mediumnya Anda masih bisa gunakan bahan yang bagus. Tapi kalau produk itu tidak bisa dijual dengan harga yang tinggi, berarti mediumnya harus Anda ubah gitu ya, harus Anda sesuaikan. Nah, ketika Anda mengubah medium, Anda mesti aware ya, Anda mesti sadar bahwa si mikroba tadi pasti akan kaget gitu ya.
Anda yang biasanya dikasih makan nasi gitu ya, tahu-tahu disuruh makan sagu gitu, atau disuruh makan gandum, ya diolah tentunya ya. Nah ini kan pasti akan ada adaptasi. Demikian juga dengan mikroba. Ya, jadi komposisi medium yang berubah itu akan menyebabkan perubahan dari mikroba. Berubahnya kenapa ya? Tadi karena dia perlu adaptasi. Adaptasi dengan mungkin jenis sumber karbon yang lebih kompleks. Sifatnya mungkin lebih kompleks, kemudian adaptasi dengan mungkin perbandingannya tidak akan atau komposisinya tidak akan sebaik ketika medium awal. Ya, biasanya makin besar skalanya, itu konsentrasinya akan dibuat makin encer, gitu ya. Karena nanti kalau tetap konsentrasi tinggi ya biaya produksinya akan naik. Ya. Kemungkinan juga mungkin pH-nya bisa berbeda. Tekanan osmotiknya beda gitu ya. Kita sudah bahas ini ya di bagian medium. Jadi ketika Anda mengubah komposisi medium, jenis medium gitu ya, bahan-bahan apa saja yang Anda larutkan ke dalam medium, itu kemungkinan akan merubah pH, akan merubah tekanan osmotik, akan merubah komposisi anion. Sehingga apa? Sehingga mikrobanya butuh adaptasi. Kalau perubahannya terlalu mendadak, mikrobanya mungkin tidak akan kuat adaptasinya. Ya, jadi ketika Anda ubah gitu ya, misalnya dari glukosa tahu-tahu dikasih sumber karbonnya itu bonggol jagung gitu ya. Nah, karena perlu adaptasi ya, jadi ketika perubahannya itu terlalu mendadak, sel yang tumbuh itu biasanya hanya sedikit. Kalau sel yang tumbuh hanya sedikit, ya nanti ya produktivitasnya pasti akan turun gitu ya. Anda akan dapatkan konsentrasi produk hasil fermentasi sangat-sangat kecil. Nah, ini penting ya untuk diperhatikan. Jadi ketika Anda melakukan perbesaran, gimana ya? Mungkin pakai gambar ini lebih kebayang. Oke, ketika Anda melakukan perbesaran ukuran volume kerja, ya, tapi Anda juga mengubah komposisi medium, gitu. Nah, Anda perlu memperhatikan bahwa si mikroba tadi pasti akan mengalami perubahan karakteristik. Ya, karakteristiknya ya kinetika pertumbuhannya itu akan terganggu gitu ya, produktivitas produknya akan terganggu. Jadi Anda butuh proses si mikroba tadi butuh proses adaptasi yang lebih lama gitu ya. Jadi Anda perlu mengecek ya itu dari sisi kurva pertumbuhan. Ya, tetap pindahkan ketika dia di fase logaritmik. Walaupun nanti pasti adaptasinya akan lebih panjang. Kira-kira seperti itu. Kemudian perubahannya jangan dilakukan secara mendadak. Ya, jadi mengubah terutama sumber karbon dan sumber nitrogen ya, biasanya itu yang sangat berpengaruh. Jangan langsung diubah 100%. Jadi Anda mungkin harus melakukan perubahan komposisi dari si medium itu secara bertahap. Ini yang disebut dengan proses aklimatisasi. Mungkin pernah dengar ya? Sebentar. Ya. Jadi ada yang namanya aklimatisasi. Jadi ini adalah proses untuk membiasakan diri si mikroba. Ya, dari satu kondisi bisa kondisi medium, bisa kondisi pH dan sebagainya ke kondisi yang berubah. Jadi pelan-pelan diubahnya. Sambil diamati karakteristik si mikrobanya itu seperti apa. Ini penting ya ketika Anda mau memperbanyak inokulum, ya, memperbanyak inokulum itu kan dengan cara memperbesar volume fermentasi, volume medium gitu ya. Tapi tidak hanya memperbesar volume, tapi Anda juga melakukan perubahan di komposisi medium. Jadi aklimatisasi ini perlu Anda lakukan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terkait inokulum? Di video rekaman YouTube kemarin sudah ada video yang lain ya, jadi bagaimana melakukan teknik aseptis, bagaimana memindahkan mikroba dan lain sebagainya. Semoga lebih kebayang. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada. Oke, nah ini kalau teknis aseptis di lab itu mungkin cukup dengan biosafety cabinet gitu ya, atau cukup dengan pembakar Bunsen atau spiritus. Nah kalau di skala pabrik kan skalanya cukup besar ya. Biasanya sistem aseptis itu dilakukan dengan bantuan sistem steam. Jadi steam di pabrik bioproses itu selain mungkin dipakai untuk memanaskan gitu ya, di heat exchanger mungkin dipakai gitu ya, untuk sterilisasi dipakai, sistem steam itu juga dipakai untuk proses inokulasi. Jadi dari tangki inokulum ya, biasanya ada satu reaktor yang berfungsi sebagai tangki inokulum masuk ke dalam fermentor utama. Ya ini sebetulnya bagian dari proses sterilisasi ya. Jadi fermentor utamanya disterilisasi dulu, jadi ada proses cleaning in place, nanti kita detailnya kita bahas di sterilisasi, kemudian sistem perpipaannya itu dialiri steam. Tapi jangan sampai masuk tangki inokulum ya, nanti kalau tangki inokulum kena steam, mati semua. Ya, jadi nanti setelah jalur maupun tangki ini sudah siap dan sudah steril, baru inokulum ini dipompakan masuk ke dalam fermentor. Jadi ada valve ya, jadi ada valve yang khusus untuk mengatur aliran steam, sehingga nanti ketika steam yang mengalir, valve mana yang terbuka, aliran steamnya kemana. Jangan sampai dia masuk ke dalam tangki inokulum. Ya. Kemudian setelah steamnya mengalir gitu ya, terus dibuang gitu ya, kondensat gitu sudah dibuang, baru nanti inokulumnya yang dialirkan. Ada valve yang harus diatur untuk dibuka. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada mungkin memperjelas ya di akhir materi ini. Ini ada tugas 3, jadi ini kelanjutan dari tugas 2. Jadi di tugas 2 Anda sudah menentukan industrinya gitu ya. Anda membandingkan industri bioproses terhadap industri kimia. Oke, kemudian dari situ di industri bioproses kan Anda sudah men-state ya mikroba yang digunakan itu apa. Nah, mikroba yang digunakan itu Anda jelaskan lebih detail di tugas 3 ini. Jadi ini memang lebih mikrobiologi ya. Jadi dari biokatalis yang Anda laporkan ya di tugas 2, tolong dicari gitu ya. Jadi ini mungkin beda literatur yang Anda butuhkan untuk mencari. Satu itu adalah taksonominya. Kalau ini mungkin tidak terlalu susah ya, Anda bisa cari di Wikipedia ataupun textbook mikrobiologi gitu ya. Taksonomi. Jadi mulai dari apa sih paling atas itu ya. Pokoknya ya itulah paling atas sampai spesiesnya gitu ya. Kemudian karakteristiknya. Karakteristik itu bentuknya, gambarnya gitu ya, bentuk fisik selnya seperti apa, skema dalam selnya kalau bisa dapat itu bagus ya seperti apa gitu ya. Satu, jadi ada karakteristik fisik, terus ada karakteristik pertumbuhan. Jadi ini Anda bisa cari mungkin dari paper ya, dari jurnal penelitian yang melaporkan satu kondisi optimumnya, temperaturnya berapa, pH optimumnya berapa gitu ya. Parameter kinetika itu berarti ya mu maksimumnya berapa gitu ya. Ini mungkin tidak harus khusus untuk membentuk produk yang Anda laporkan di tugas 2 ya. Jadi yang penting mikrobanya sama nggak apa-apa. Tapi Anda kumpulkan nanti nilai mu max-nya berapa, nilai Ks-nya pada substrat tertentu berapa, yield ketika menggunakan bahan baku tertentu atau ketika membentuk produk tertentu itu yield-nya berapa. Tapi Anda perlu state ya, mu-nya itu kondisinya bagaimana, yield-nya itu kondisinya bagaimana, dan jangan lupa dikutip literaturnya. Oke, kemudian informasi terkait proses isolasi, identifikasi, dan pengembangan inokulum, ya, termasuk kalau dia dimodifikasi secara genetis. Ya, jadi memang ini Anda perlu cari dari beberapa literatur yang berbeda. Ya, kalau isolasi mungkin Anda bisa dapatkan dari web ATCC gitu ya. Biasanya dia diisolasi dari mana. Identifikasi ya
sebetulnya rada nyambung dengan yang bagian karakteristik fisik ya. Jadi apakah warna koloninya ada gitu ya, bentuk koloninya ada gitu. Kemudian pengembangan inokulum, nah ini tolong dicari sejauh mungkin apa yang bisa Anda dapat. Karena mungkin untuk pengembangan inokulum ini untuk beberapa jenis industri memang agak susah. Tapi kalau ada, tolong dilaporkan. Oke, yang ketiga itu adalah terkait medium. Ya, ini sebetulnya untuk yang nomor 3 ini akan lebih bagus untuk medium yang digunakan untuk industri. Ya, jadi Anda bisa kalau bisa Anda cari, Anda bandingkan ya medium pertumbuhan seperti apa, ya, komposisinya bagaimana, dan medium yang umum dipakai untuk industri itu seperti apa. Oke, dari tugas 3 ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya berarti? Perlu waktu berapa lama untuk mengerjakan tugas 3? Dua minggu Pak mungkin Pak? 2 minggu cukup ya? Berarti 2 Iya, minggu dari dari sekarang. sekarang. Ya, oke. Nanti saya akan cantumkan di Edunix. Nanti berarti setelah itu Anda perlu presentasikan. Untuk kelompoknya silakan Anda mau atur ulang atau mau tetap seperti kelompok tugas 2, nanti tolong dilaporkan ke saya. Baik, apakah ada pertanyaan untuk tugas 3 ataupun materi yang pengembangan inokulum? Mau izin tanya Pak, untuk presentasinya sendiri kira-kira 2 minggu dari sekarang ya? Nanti kita atur. Tergantung jadwal saya dan jadwal kalian deh. Oke. Tapi paling cepat ya berarti 2 minggu lagi ya. Berarti paling cepat itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, materi ini saya... Ya. Tadi Yuk, yang silakan. sterilisasi di industri, kan ada pakai steam ya Pak? Terus steamnya nggak mematikan mikrobanya Pak? Iya, jangan dikenakan mikrobanya. Jadi yang dikenai steam itu hanya reaktornya ya. Reaktornya tentunya reaktor kosong atau reaktor beserta mediumnya gitu. Dipanasi dengan steam gitu. Kemudian perpipaannya. Nah, ketika steam itu ngalir, memang harus dipastikan tidak mengenai mikroba yang ada di dalam tangki inokulum. Nah, tangki inokulum itu sebelum diisi medium, sebelum diisi inokulum yang lebih sebelumnya lagi gitu ya, itu harus disterilisasi pakai steam. Ya. Harus dijaga ketika sudah berisi medium dan mikroba, itu ya berarti steamnya sudah tidak boleh mengalir masuk. Itu nanti ada pengaturannya lewat buka tutup valve tentunya. Oke Pak, itu steril air, cara sterilin airnya itu gimana ya Pak? Oke, kalau untuk udara itu biasa pakai filter. Nanti kita akan diskusikan ini di bagian sterilisasi. Oke Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kapan inokulum itu mengalir? Ya tentunya setelah pipanya ini sudah agak dingin ya. Jadi nggak langsung setelah steam lewat, terus inokulum lewat. Jadi temperaturnya memang harus ditunggu sampai perpipaan ini dingin. Ya nggak dingin-dingin sampai 25 derajat sih nggak ya, tapi agak turun. Jadi ketika inokulum itu lewat, inokulumnya nggak mati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sebentar saya stop.